Pemirsa, pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman sudah dikritik Justinus Laksana. Kok bisa? John Hartman saja belum tiba di Indonesia, apalagi melatih skuad Garuda. Kenapa mulutnya sepedas itu? Di sisi lain, pemain keturunan Indonesia Tom Hai beri reaksi super menohok. Benarkah demikian? Ini berita lengkapnya. Bacotan maut yang sanggup membuat malaikat penjaga neraka pensiun dini. Dikritik meski belum bekerja di Timnas, Justinus Laksana beri komentar menohok yang begitu jahat ke John Hartman. Justin ini luar biasa. John Hartman belum juga mendarat di Soekarno-Hatta, taktiknya sudah divonis lebih busuk dari sampah Bantar Gebang. Mungkin Coach Justin punya indera keenam, atau emang hobi ngeungjak orang adalah jalan ninjanya. Saksikan adu mekanik mulut paling jahat abad ini. Buruan tonton sebelum YouTube kena take down gara-gara ucapan kasarnya. Ledakan ambisi yang sanggup melontarkan stadion GBK ke planet Mars. Hoki Caraka harap John Hartman bawa Timnas Indonesia jadi terbaik di Asia. Hoki ini optimisnya nggak main-main ya. Baru cetak gol salto 1 kali, harapannya sudah mau menendang Jeptam sama Korea keluar dari peta Asia. Kita yang dengar aja tremor, apalagi John Hartman yang mungkin lagi mikir, ini pemain gue atau agen asuransi masa depan? Dengarkan pidato revolusioner sang striker muda yang bikin bulu kuduk berdiri. Klik sekarang dan rasakan energinya. Lautan dendam yang lebih dalam dari Palung Mariana. Joey Pelupesi masih marah gara-gara Patrick Kluivert gagal bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Joey ini tipe mantan yang susah move on banget. Kluivert sudah pulang ke Belanda, mungkin sambil makan nasi Padang Amsterdam. Marahnya Joey itu ibarat kuota haji habis tapi nggak berangkat-berangkat, nyeseknya sampai ke ulu hati. Bongkar tuntas curhatan hati terdalam Joey yang penuh amarah. Saksikan beritanya sebelum Anda ikut emosi. Kiamat kecil yang membuat seluruh rumput stadion GBK layu seketika. Bukan kabar baik. Marcelino Ferdinand terancam melewatkan debut pelatih baru Timnas. Marcelino ini kakinya emas, tapi badannya kadang kayak kerupuk kaleng. Kena angin dikit langsung melempam. Hartman sudah siapin strategi kelas dunia. Jimat keberuntungannya malah milih rebahan di ruang medis. Cek kondisi terkini si anak emas yang lagi jadi anak medis, tonton selengkapnya biar gak gagal fokus. Kemilau cahaya triliunan watt yang membuat matahari kelihatan kayak lilin mati lampu. Di kontrak 4 tahun, PSSI putuskan Kelme jadi aparel baru Timnas. Akhirnya ganti baju juga. Erspo kemarin drama jersinya lebih panjang dari sinetron Ikatan Cinta. Lihat penampakan jersey yang harganya bikin ginjal menjerit ini. Saksikan eksklusif hanya di sini. Gempa tektonik yang menghancurkan seluruh menara keangkuhan hingga rata dengan tanah. KPK tetapkan Yakut Kholil Qoumas tersangka korupsi kuota haji. Ini dia plot twist paling gila tahun 2026. Ternyata jalur langit pun bisa dikorupsi ya. Mungkin Bapak mikir surga bisa disogok pakai uang jemaah. Sekarang bukan lagi urusan sama pansus DPR, Pak, tapi langsung urusan sama rompi oranye dan malaikat di alam sana. Korupsi kok kuota ibadah, situs sehat? Simak detik-detik kehancuran sang penguasa kuota. Saksikan sekarang sebelum beritanya disensor pihak-pihak tertentu. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Berdasarkan fakta terbaru per hari ini, 10 Januari 2026, kabar mengenai penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert memang tengah menjadi topik hangat di jagat maya. Salah satu sorotan utama datang dari pengamat sepak bola senior, Justinus Laksana, atau yang akrab disapa Coach Justin.
Kritik tajam Coach Justinus Laksana dalam berbagai platformnya memberikan komentar yang sangat tajam dan cenderung skeptis. Halo publik tanah air, halo pecinta sepak bola yang hatinya lebih sering remuk daripada kerupuk kaleng. Malam ini spesial, ada Coach Justin di sini, tepuk tangan dulu buat beliau. Orang yang kalau ngomongin bola, seleranya setinggi langit. Coach, jujur ya, Anda ini ajaib. John Herdman belum juga mendarat di Soekarno-Hatta, belum juga sempet nyobain nasi Padang atau ngerasain macetnya Tomang, udah abis kena semprot. Anda bilang dia tier 3. Waduh coach, itu pelatih bawa Kanada ke Piala Dunia setelah puluhan tahun mati suri loh. Itu prestasi, bukan cuma sekedar hoki kayak waktu Anda menang main FIFA di konsol. Gue heran sama Coach Justin. Coach, mending jujur aja deh. Sebenarnya kriteria pelatih ideal menurut Anda itu yang kayak gimana? Yang dari Belanda? Hanya pelatih dari Belanda yang terbaik. Coach Justin ini tipikal orang yang kalau beli mobil baru, mobilnya belum di starter, dia udah bilang, ini spionnya kurang aerodinamis, bannya terlalu bulat, gue yakin ini mobil bakal mogok di tanjakan Bogot. Lah, dicoba dulu dong coach. Ini John Herdman, bukan pelatih tarkam yang taktiknya cuma umpan ke depan, lari yang kenceng. Terus, coach nyentil John Herdman asal Inggris, katanya integritas nomor 1. Alah coach. Tapi serius coach, makasih ya. Tanpa kritik jahat Anda, kolom komentar media sosial kita bakal sepi. Karena di Indonesia, hukumnya jelas. Timnas yang main, Herdman yang pusing, netizen yang berantem, dan ujung-ujungnya, Coach Justin yang jualan merchandise. Respect. Gue admin Bolkest, terima kasih. Era baru dan ambisi besar di bawah John Herdman. Dunia sepak bola Indonesia tengah berada dalam atmosfer optimisme tinggi menyusul penunjukan resmi John Herdman sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris yang sukses membawa Timnas Putra Kanada ke Piala Dunia 2022 ini dijadwalkan tiba di Jakarta pada 11 Januari 2026 dan akan diperkenalkan secara resmi oleh PSSI sehari setelahnya. Di tengah antusiasme ini, penyerang muda berbakat hoki Caraka menjadi salah satu pemain yang paling vokal menyuarakan harapannya. Dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini, jelang laga bersama klubnya, Persita Tangerang, Hoki secara terbuka menitipkan pesan besar kepada sang pelatih baru. Semoga Timnas bisa berkembang lebih jauh, ujar Hoki. Dan buat pelatih baru Timnas, tolong bantu negara ini jadi yang terbaik di Asia. Ungkapan Hoki ini bukan sekadar basa-basi atlet, melainkan cerminan dari kerinduan kolektif publik sepak bola tanah air akan prestasi yang lebih tinggi. Herdman datang menggantikan posisi yang sebelumnya sempat diisi oleh Patrick Kluivert, membawa tugas berat untuk memulihkan kepercayaan publik setelah kegagalan Indonesia di putaran kualifikasi sebelumnya. Rekam jejak Herdman yang mampu melesatkan peringkat FIFA Kanada dari posisi di luar 90 besar hingga menembus 30 besar dunia menjadi alasan utama PSSI dan para pemain seperti Hoki merasa sangat optimis. Herdman dikenal sebagai pelatih yang memiliki filosofi kuat dalam membangun mentalitas persaudaraan dan disiplin taktik yang ketat. Tantaian pertama Herdman sudah di depan mata. Ia akan memimpin skuad Garuda dalam ajang FIFA Series 2026 pada Maret mendatang yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski dalam turnamen awal ini Indonesia dipastikan tampil tanpa beberapa pemain kunci seperti Tom Hay dan Shane Patinama karena kendala tertentu, ekspektasi terhadap tangan dingin Herdman tetap tidak surut. Bagi Hoki Caraka sendiri, kehadiran Herdman adalah peluang untuk membuktikan kualitasnya di lini depan. Setelah menunjukkan performa impresif bersama Persita dengan torehan gol-gol berkelas, termasuk tendangan salto yang viral di media sosial, Hoki berharap sistem permainan yang dibawa Herdman dapat memaksimalkan potensi pemain lokal untuk bersaing dengan raksasa Asia lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Pesan tolong bantu negara ini jadi yang terbaik di Asia kini menjadi tagline penyemangat bagi para pendukung di media sosial. Publik berharap janji Herdman untuk membangun identitas Garuda yang kuat secara taktik dan tidak terkalahkan dalam semangat bukan sekadar janji manis, melainkan awal dari kebangkitan nyata sepak bola Indonesia di panggung internasional. Joey Pelupessy masih marah gara-gara Patrick Kluivert gagal bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola Indonesia saat ini memang tengah menyambut kedatangan John Herdman sebagai pelatih baru. Namun bayang-bayang kegagalan di bawah arahan Patrick Kluivert ternyata masih meninggalkan luka mendalam bagi para pemain, terutama bagi gelandang diaspora Joey Pelupessy.
Dalam sebuah pernyataan terbaru pada 10 Januari 2026, Pelupesi secara terbuka mengungkapkan rasa frustasi dan kemarahannya atas kegagalan timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi zona Asia pada akhir tahun 2025 lalu. Kegagalan tersebut sangat menyakitkan karena Indonesia saat itu dianggap memiliki peluang emas untuk mencetak sejarah. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, timnas Indonesia sempat membangkitkan harapan besar. Namun mimpi itu runtuh hanya dalam waktu singkat. Kekalahan beruntun dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1 memastikan langkah skuad Garuda terhenti. Joey Pelupesi menyebut momen kekalahan dari Irak pada 11 Oktober 2025 sebagai titik nadir dalam karier internasionalnya. Saya merasa sangat hancur. Perasaan itu bertahan setidaknya 2 minggu lamanya, ujar Pelupesi dalam wawancara yang dikutip media nasional hari ini. Bagi pemain 32 tahun tersebut, Piala Dunia 2026 adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mengingat usianya yang akan menginjak 37 tahun pada edisi berikutnya, ia merasa kesempatan terbaiknya telah dirampas oleh ketidakefektifan strategi di saat-saat krusial. Kemarahan Pelupesi terasa kompleks karena ia memiliki hubungan personal yang sangat dekat dengan Patrick Kluivert. Diketahui, Kluivert adalah sosok yang menemukan posisi terbaik Pelupesi saat mereka masih bekerja sama di FC Twente U21 bertahun-tahun lalu. Kluivert pula lah yang secara pribadi menghubungi Pelupesi untuk menjalani proses naturalisasi pada Maret 2025. Namun, kedekatan profesional ini justru membuat kegagalan tersebut terasa lebih personal. Pelupesi merasa bahwa dengan skuad yang ada, Indonesia seharusnya bisa memberikan perlawanan lebih baik. Pemecatan Kluivert tak lama setelah kegagalan tersebut menjadi akhir yang pahit bagi proyek ambisius yang hanya bertahan selama 206 hari. Meski masih menyimpan kekecewaan, Pelupesi kini harus bersiap menghadapi realitas baru. PSSI telah resmi menunjuk John Herdman untuk memperbaiki mentalitas tim yang sempat terpuruk. Publik sepak bola tanah air berharap kemarahan dan kekecewaan para pemain senior seperti Pelupesi dapat dikonversi menjadi motivasi tambahan untuk membawa Indonesia berprestasi di ajang-ajang berikutnya, termasuk persiapan Piala Asia dan FIFA Series 2026. Luka dari kegagalan Piala Dunia 2026 mungkin tidak akan hilang dalam semalam. Namun bagi Joey Pelupesi, menyuarakan kekecewaan ini adalah bagian dari proses untuk akhirnya bisa move on dan mendukung visi baru di bawah kepelatihan Herdman. Kabar buruk dari Slovakia. Cedera hamstring paksa Marcelino Ferdinand absen di debut John Herdman. Awan mendung tampaknya masih menggelayuti salah satu talenta terbaik sepak bola Indonesia, Marcelino Ferdinand. Di saat publik sepak bola tanah air tengah bersukacita menyambut era baru di bawah kendali pelatih kelas dunia, John Herdman, sebuah kabar kurang sedap datang dari benua biru. Marcelino dilaporkan terancam besar tidak bisa ambil bagian dalam laga debut sang pelatih baru yang dijadwalkan pada ajang FIFA Series Maret 2026. Pemain berusia 21 tahun ini masih berjuang keras melawan cedera hamstring yang telah menderanya sejak akhir tahun lalu. Cedera ini pula lah yang sebelumnya memaksa Marcelino harus mengubur mimpinya membela timnas U22 di ajang SEA Games 2025 di Thailand. Meski sempat menjalani perawatan intensif di Jakarta dan kemudian kembali ke klubnya di Slovakia, AS Trenčín, laporan medis terbaru menunjukkan bahwa proses pemulihan Marcelino tidak berjalan secepat yang diharapkan. Pihak AS Trenčín dalam rilis resminya pada 8 Januari 2026 menyatakan bahwa Marcelino bersama rekannya masih berada dalam fase pemulihan dan belum bisa bergabung dengan latihan penuh tim. Kondisi ini membuat kebugaran kompetitif Marcelino menjadi tanda tanya besar, mengingat ia sudah cukup lama tidak merasakan atmosfer pertandingan resmi sejak masa peminjamannya dari Oxford United. Absennya Marcelino merupakan kerugian besar bagi John Herdman. Pelatih asal Inggris itu dikenal menyukai gelandang yang dinamis, kreatif, dan memiliki visi bermain tajam, karakteristik yang selama ini menjadi identitas permainan Marcelino. Dengan absennya Marceng, sapaan akrabnya, Herdman dipaksa memutar otak lebih keras untuk mencari otak serangan alternatif di lini tengah dalam persiapan menghadapi FIFA Series di Jakarta. Beberapa pengamat menilai situasi ini akan menjadi ujian pertama bagi kedalaman skuad yang dimiliki Indonesia. Herdman mungkin harus beralih ke nama-nama lokal yang sedang naik daun di Liga 1 atau mencari opsi pemain keturunan lainnya untuk mengisi kekosongan peran yang ditinggalkan Marcelino. Meskipun ini adalah bukan kabar baik bagi jangka pendek, tim medis PSSI dan pihak klub sepakat bahwa memaksakan Marcelino bermain di bulan Maret tanpa kebugaran 100% adalah risiko yang terlalu besar. Target realistis bagi Marcelino adalah kembali merumput pada musim semi Eropa sekitar April-Mei 2026 agar ia bisa tampil maksimal di agenda krusial berikutnya, termasuk Piala AFF dan kualifikasi penting lainnya di paruh kedua tahun ini.
Dukungan terus mengalir di media sosial melalui tagar #GetWellSoonMarcelino. Para penggemar berharap sang pemain dapat fokus pada pemulihan total demi karier panjangnya. Meskipun itu berarti ia harus melewatkan momen bersejarah di awal kepemimpinan John Herdman. Memasuki awal tahun 2026, antusiasme pencinta sepak bola nasional tidak hanya tertuju pada kedatangan pelatih baru, John Herdman, tetapi juga pada identitas visual baru Timnas Indonesia. Kontrak aparel saat ini, Erspo, dijadwalkan akan berakhir pada Maret 2026. Hal ini memicu spekulasi luas di dunia maya mengenai siapa yang akan memenangkan hak eksklusif penyediaan jersey Timnas untuk 4 tahun ke depan. Status tender terkini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah mengumumkan bahwa ada 7 brand besar yang masuk dalam bursa tender periode 2026-2030. Ketujuh jenama tersebut adalah Adidas, Puma, Kelme, Warrix, serta 3 jenama lokal yakni Erspo, Riors, dan Masagi. Kabar yang menyebutkan Kelme telah resmi dikontrak 4 tahun kemungkinan besar bersumber dari diskusi hangat di media sosial, X, dan Instagram yang melihat Kelme sebagai kandidat terkuat dari unsur mancanegara. Kelme sendiri baru saja resmi diperkenalkan sebagai sponsor aparel klub basket Satria Muda Pertamina untuk musim 2026 yang memicu asumsi bahwa ekspansi mereka di olahraga Indonesia akan berlanjut ke sepak bola nasional. Persaingan sengit lokal versus internasional. Erspo sebagai pemegang kontrak saat ini tidak tinggal diam. Founder Erspo, Muhammad Sadat, dikabarkan telah menaikkan nilai penawaran hingga hampir 3 kali lipat dari kontrak sebelumnya demi mempertahankan status sebagai aparel resmi. PSSI sendiri menekankan bahwa pemenang tender tidak hanya dinilai dari besaran angka kontrak, tetapi juga kemampuan distribusi global, kualitas teknologi bahan, serta nilai royalti yang menguntungkan bagi pengembangan sepak bola nasional. Kapan pengumuman resmi? Hingga saat ini, PSSI belum merilis pernyataan resmi siapa pemenang tender tersebut. Namun, mengingat kontrak Erspo habis di bulan Maret, pengumuman diprediksi akan dilakukan dalam waktu dekat, kemungkinan besar berbarengan dengan pengenalan filosofi permainan baru di bawah John Herdman. Jika Kelme benar-benar terpilih, ini akan menandai kembalinya brand asal Spanyol tersebut ke panggung sepak bola Asia Tenggara dengan profil yang lebih tinggi. Namun untuk saat ini, status Kelme sebagai aparel resmi Timnas Indonesia masih sebatas peserta tender unggulan, bukan pemenang resmi yang sudah menandatangani kontrak 4 tahun. Goncangan di Gedung Merah Putih, akhir dari teka-teki skandal haji 2024. Jumat 9 Januari 2026 menjadi hari bersejarah dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor keagamaan Indonesia. Setelah spekulasi yang bergulir selama hampir 2 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengetuk palu keadilan. Mantan Menteri Agama RI Yakut Khalil Qoumas resmi menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengalihan kuota haji tambahan tahun 2024. Penetapan ini bukan sekedar babak baru hukum, melainkan puncak dari gunung es carut-marutnya manajemen haji yang selama ini dikeluhkan jutaan jemaah yang telah mengantre puluhan tahun. Akar dari kasus ini bermula pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah, 2024 Masehi. Saat itu, Indonesia mendapatkan berkah berupa kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, kuota tambahan tersebut seharusnya dialokasikan dengan prioritas utama kepada jemaah haji reguler yang telah mengantre lama, dengan proporsi 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, penyidik KPK mengungkap adanya kebijakan sepihak yang diambil oleh Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Yakut. Kuota 20.000 tersebut secara drastis diubah komposisinya menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Langkah ini diduga kuat dilakukan secara sadar untuk memberikan ruang bagi jemaah yang bersedia membayar lebih mahal melalui agen travel haji khusus (PIHK) tertentu, yang kemudian diduga menyetorkan sejumlah fee kepada pihak-pihak di kementerian. Penyidik KPK menemukan bukti dokumen dan percakapan elektronik yang menunjukkan adanya instruksi langsung untuk mempercepat proses verifikasi jemaah haji khusus yang baru mendaftar, 0 tahun antre. Sementara jemaah reguler yang sudah menunggu belasan tahun justru terabaikan. Laporan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan kepada KPK mencatat angka kerugian negara yang mencengangkan.
Akibat pengalihan kuota ini, negara kehilangan potensi pendapatan dari setoran haji reguler serta munculnya biaya operasional yang tidak sah. Kerugian total ditaksir menembus angka 1,2 triliun rupiah. Lebih jauh, KPK mengendus adanya aliran dana gelap. Selain Yakut, staf khususnya yang dikenal dengan inisial Gus Alex, Ishfa Abidal Aziz, juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Diduga aliran dana dari sejumlah penyelenggara ibadah haji khusus, PIHK, mengalir ke kantong-kantong pejabat melalui perantara tersebut sebagai imbalan atas jatah kuota jalur cepat. Sebelum pengumuman hari ini, KPK telah melakukan serangkaian operasi senyap. Penggeledahan dilakukan di kantor pusat Kementerian Agama, kediaman pribadi Yakut, serta beberapa kantor Biro Perjalanan Haji Mewah di Jakarta dan Surabaya. Dari operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai dalam berbagai mata uang asing, catatan pembukuan ganda, serta aset berupa properti yang diduga dibeli menggunakan dana hasil gratifikasi kuota haji tersebut. Kabar ini langsung meledak di berbagai platform media sosial. Tagar keadilan untuk jemaah dan skandal haji memuncaki tangga tren di X, dahulu Twitter. Masyarakat, terutama mereka yang keluarganya sudah mengantri haji lebih dari 15 tahun, mengekspresikan kemarahan sekaligus kelegaan. Ibu saya sudah mengantri 12 tahun, tapi tahun lalu tidak dipanggil padahal ada kuota tambahan. Ternyata jatahnya dijual. Terima kasih KPK sudah mengungkap ini. Tulis salah satu netizen yang viral di Instagram. Sentimen publik sangat kuat menuntut agar tidak hanya hukuman penjara yang diberikan, tetapi juga penyitaan aset secara maksimal untuk dikembalikan ke kas dana haji nasional. Di sisi lain, tim hukum Yakut Khalil Qomas menyatakan akan mengambil langkah pra-peradilan. Mereka berargumen bahwa kebijakan pengalihan kuota adalah diskresi menteri demi memastikan kuota terserap maksimal agar tidak mubazir. Namun KPK menegaskan bahwa diskresi tidak boleh menabrak UU yang berlaku, apalagi jika ada motif memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pansus Haji DPR yang sejak awal vokal mengawal kasus ini memberikan apresiasi tinggi. Mereka menyebut bahwa penetapan tersangka ini adalah bukti bahwa hukum tidak pandang bulu, bahkan terhadap sosok yang memiliki pengaruh politik besar sekalipun. Penetapan Yakut sebagai tersangka diharapkan menjadi momentum pembersihan di tubuh Kementerian Agama. Publik ini menanti persidangan terbuka yang akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi siapapun yang berani bermain-main dengan dana dan hak ibadah rakyat kecil.